Maka sesungguhnya laki-laki yang hebat-hebat itu semuanya lahir dari rahim perempuan. Ibu Nabi Musa perempuan yang luar biasa. Dia masukkan anaknya ke dalam kotak kayu, dia hanyutkan ke sungai Nil yang menghanyutkan perempuan yang luar biasa, yang menemukan juga perempuan yang merindukan seorang anak. Ternyata di antara antrian ibu itu ada seorang perempuan. Itulah ibu kandung Nabi Musa. Perempuan itu bernama Yohanes. Yohanes sedang ngantri panjang. Begitu bertemu dengan anaknya, si anak mengenal ibunya, si ibu mengenal anaknya. Sampai hari Ahad siang baru saya pulang ke Pekanbaru Riau. Maka sampai mati saya ceramah, pahalanya sampai ke almarhumah ibu saya. Mengandung, membesarkan, mendidik saya, mengajarkan saya. Memang ayah saya dapat juga, tapi ibu kesempatannya lebih besar daripada laki-laki. Mau jenderal bintang 4, mau profesor doktor, mau habaib alim dan ulama, maka sesungguhnya laki-laki yang hebat-hebat itu semuanya lahir dari rahim perempuan. Betul. Sampai sekarang bencong belum bisa melahirkan. Mohon maaf, jangan tersinggung, keceplosan. Yang kedua, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati meninggal dunia, falahul jannah, maka surgalah baginya. Siapa yang punya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, diberi makan dengan yang halal, dibesarkan dengan pendidikan yang baik, nikahkan dengan orang baik, buat baik sampai mati, surga baginya. Kenapa? Karena 3 anak perempuan ini akan melahirkan anak cucu yang menjadi pelanjut tongkat estafet perjuangan umat dan bangsa di masa akan datang. Jadi bagi ibu yang baru punya anak 2 perempuan tambah 1 lagi, itu adalah tiket menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik ini bukan cuma sekedar mendudukkannya di pelaminan. Anak perempuan duduk di pelaminan, si ibu pun menangis, meneteskan air mata. Alhamdulillah Ustaz. Ibu kenapa nangis? Sedih.
Saya bahagia Pak Ustaz. Bahagia kok nangis air mata haru. Bahagia kenapa? Tanggung jawab saya sudah selesai Pak Ustaz. Kata siapa? Tanggung jawab belum selesai. Anak yang dibesarkan dengan baju panjang menutup aurat, jilbabnya panjang, rambutnya tertutup, lehernya tertutup, lengannya tertutup, lututnya tertutup. Begitu dia menikah ternyata dapat menantu metal. Karena tidak dilibatkan Ustadz Somad dalam fit and proper test. Apa kata Ustadz Lutfi Godal? Perhatikan, kita ini mau mencari anak mantu atau anak hantu? Mudah-mudahan semuanya menantunya soleh-soleh semua. Anak perempuan yang dibiasakan baju panjang, tiba-tiba seminggu menikah dia pulang. Selama ini kalau dia masuk, dia cium tangan. Hari ini dia ketemu, "Hai Mam, hai guys." Selama ini kepalanya tertutup, tiba-tiba dia datang, rambutnya terbuka 3 warna, merah, kuning, kelabu seperti sarang tawon. Maka ibu tidak boleh diam. Ibu mesti bertanya, "Mengapa kau begini, Nak?" Tapi sudah diserahkan kepada suaminya. Sorga di bawah telapak kaki suami. Suami yang bagaimana? Suami yang takut kepada Allah. Kalau sampai rambutnya terbuka, auratnya tidak tertutup, maka kita akan tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama masuk surga di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perempuan. Tiket mau masuk ke surga adalah perempuan. Yang ketiga, ketika Nabi Musa alaihi salam mau disembelih lehernya oleh Fir'aun, yang menyelamatkannya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yudzabbihuna abna'ahum, anak laki-laki disembelih. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dibiarkan hidup. Fir'aun takut jatuh, maka dia periksa semua anak laki-laki, wajib dibunuh. Allah kirimkan ilham, wa auhayna ila ummi Musa. Tidak ada bercerita tentang ayah Musa, kami kirimkan kepada ibu Nabi Musa.
ibu Nabi Musa, perempuan yang luar biasa. Dia masukkan anaknya ke dalam kotak kayu, dia hanyutkan ke sungai Nil. Apa kata Allah? Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti anak ini akan kami kembalikan kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya sebagai salah satu dari rasul utusan kami. Allah menunaikan janjinya, innaka la tukhliful mi'ad. Ternyata anak itu dihanyutkan ke sungai Nil. Seorang ibu yang luar biasa, dia kandung anak itu 9 bulan 10 hari. Di Palu mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah instan. Menikah Januari, lahir April. Nauzubillah, nauzubillah. Makanya sekarang banyak terjadi kematian mendadak. Kenapa? Karena lahirnya juga mendadak. Setelah dilepaskan ke sungai Nil, ibu tahu sendiri ganasnya sungai Nil. Kuda yang paling mengerikan, kuda Nil. Bayangkan itu, semangka bulat-bulat masuk, labu bulat-bulat masuk. Ustaz tahu dari mana? Lihat di TikTok, lihat di Instagram. Bayangkan seorang ibu memasukkan anaknya ke sungai Nil, tapi karena keimanan yang kuat luar biasa, ayat ini ingin menyindir laki-laki yang katanya gagah perkasa. Kau belum tentu bisa melakukan ini, wahai laki-laki. Akhirnya anak itu dia lepas, dipukul ombak, dihempas gelombang. Ternyata anak itu menuju ke tempat pemandian seorang perempuan, bukan laki-laki. Perempuan yang lama merindukan seorang anak. Perempuan itu bernama Asia, istri Fir'aun. Mohon maaf Ibu Ketua PKK, jadi Asia itu juga ketua PKK di zaman Fir'aun, tapi PKK yang tidak baik. Ini yang hadir ini PKK yang solihah. Apa kata Asia ketika itu? Asia melihat ada kota di tengah sungai Nil. Dia panggil dayang-dayangnya, ambil itu kota. Akhirnya kota didekatkan. Begitu dibuka, mereka terkejut. Kenapa? Wow, amazing. Ada sosok bayi di dalam yang menghanyutkan perempuan yang luar biasa, yang menemukan juga perempuan yang merindukan seorang anak. Berhari-hari dia minta doa supaya dapat anak.
Allah mengabulkan doanya. Tidak muntah, tidak hamil, tidak mengandung, tidak melahirkan, tapi dapat anak seorang nabi. Itulah dia Asia penghuni surga. Makanya doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah dalam surga. Wa najjini min Fir'aun. Selamatkan aku dari suamiku yang jahat bernama Fir'aun. Wa najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Yang menghanyutkan perempuan, yang menemukan perempuan. Berhari-hari Nabi Musa menangis karena tidak menyusu, haus. Maka diadakanlah musabaqah, bukan musabaqah tilawatul Quran, musabaqah menyusukan anak bayi. Semua ibu yang punya anak mencoba menyusukan bayi yang baru ditemukan di Sungai Nil. Tidak ada yang cocok dan sesuai. Allah sedang memainkan skenario-nya. Ternyata di antara antrian ibu itu ada seorang perempuan. Itulah ibu kandung Nabi Musa. Perempuan itu bernama Yohanes. Yohanes sedang ngantri panjang. Begitu bertemu dengan anaknya, si anak mengenal ibunya, si ibu mengenal anaknya. Begitu disusukan, anak terdiam. Ketenangan yang luar biasa. Makanya ada seorang perempuan meninggal dunia, lalu kemudian jantungnya operasi cangkok jantung. Diambil cangkok si ibu, jantungnya dipasangkan ke jantung seorang perempuan. Si anak ini menangis karena ibunya meninggal. Hari berganti, musim berubah. Tiba-tiba si perempuan tadi datang ingin berterima kasih kepada keluarga. Begitu dipegangnya, anak itu terdiam. Padahal perempuan yang berbeda. Kenapa diam? Ada kontak batin jantung antara anak kandung dengan ibu kandung yang tak dapat dipisahkan oleh tubuh, tak dapat dipisahkan oleh suku, tak dapat dipisahkan oleh agama. Begitulah ikatan emosional ibu yang luar biasa. Makanya dikatakan al-jannatu, surga, di bawah telapak kaki babysitter. Saking banyaknya anak-anak yang sudah diserahkan kepada babysitter. Kecuali di Palu, ibu-ibu masih menjaga anaknya karena mereka berada di komunitas ibu-ibu yang luar biasa. Alhamdulillah.